Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat datang di SMK PGRI Ploso. Perkenalkan, saya Pupus Parini, biasa dipanggil Bu Rini. Di kelas 1 ini saya mengampu mata pelajaran teknologi perkantoran. Seperti yang sudah saya upload di pertemuan kemarin tentang matpel teknologi perkantoran. Hari ini Bu Puspa akan menjelaskan tentang apa itu teknologi perkantoran. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, Bu Puspa mau mengucapkan jaga kesehatan. Meskipun pembelajaran kita daring, ya, kalian harus tetap bersemangat, tetap ikuti pelajaran, jangan keluyuran. Jika ada hal yang mendesak, jika keluar, patuhi protokol kesehatan. Seperti itu ya. Baik. Dalam satu semester ini, kalian akan mempelajari 6 kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.1 ya. Yang perlu diingat, kompetensi dasar 3 itu artinya adalah pengetahuan. Untuk kompetensi dasar 4 itu adalah keterampilan. Yang pertama, kompetensi dasar 3.1 yaitu memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Setelah kalian mempelajari pengetahuan tersebut, diharapkan kalian terampil dalam melakukan pengelompokan teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Kemudian untuk KD 3.2 yaitu menerapkan pengetikan keyboarding 10 jari dengan kecepatan 200 IPM dan ketepatan 99%. Setelah kalian mempelajari pengetahuan tersebut, diharapkan kalian melakukan pengetikan 10 jari dengan kecepatan 200 IPM dan ketepatan 99% ya. Jadi mengetiknya kalian tidak 11 jari. Biasanya kan seperti ini ya. Nah, di KD 3.2 ini kalian diharapkan bisa mengetik 10 jari. Ya. 10 jari ya, penggunaannya tepat seperti itu. Kemudian KD 3.3 yaitu menerapkan pengoperasian aplikasi pengolah kata. Ya. Diharapkan kalian bisa mengoperasikan aplikasi pengolah kata terutama di MS Word ya. Setelah itu KD 3.4 dan 4.4 yaitu menerapkan aplikasi pengolah angka. Di sini kalian akan diajari untuk mahir dalam mengoperasikan aplikasi Excel ya. Dan KD 3.5, 4.5 KD terakhir di semester 1 yaitu mengoperasikan aplikasi presentasi. Seperti itu ya. Dari sekian 5 KD, otomatis kalian nanti di 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5 ya. Itu diharapkan praktek. Semoga kondisi pandemi COVID segera berakhir sehingga kita bisa luring secepatnya ya, bertemu dan
Saya bisa membimbing kalian untuk terampil dalam keempat kompetensi dasar tersebut. Bu Puspa akan senang sekali untuk menemani kalian sehingga kalian bisa terampil. Kita masuk ke KD 3.1. Ya. Tentang memahami teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Ya. Dalam pertemuan kali ini, kalian atau bertujuan untuk yang pertama, kalian memahami tentang teknologi perkantoran. Dan yang kedua, kalian dapat memahami otomatisasi perkantoran. Menginjak ke materi pertama, yaitu konsep teknologi perkantoran. Seperti yang kita ketahui, teknologi terus berkembang dengan pesat, apalagi di era industri 4.0. Perkembangan teknologi juga berdampak pada kegiatan kantor. Misalnya ya, ketika saya kuliah dulu, membuat naskah skripsi dilakukan dengan menggunakan mesin ketik manual. Tapi seiring dengan kemajuan teknologi, saat ini membuat naskah atau dokumen dapat lebih mudah dan cepat dilakukan dengan menggunakan komputer. Dengan perkembangan teknologi lagi, komputer dianggap tidak praktis, maka ada laptop. Perubahan-perubahan tersebut kaitannya dengan teknologi dalam perkantoran yang terus berkembang, berlangsung hingga saat ini. Penggunaan teknologi dalam perkantoran tidak lain adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Nah, berdasarkan uraian singkat dari Bu Puspa tadi, dapatkah kalian menjelaskan konsep teknologi perkantoran? Pada dasarnya, teknologi perkantoran, yaitu terbagi menjadi dua kata, teknologi dan perkantoran. Teknologi secara etimologis berasal dari bahasa Prancis, yaitu la technique, yang artinya semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional. Jadi harus kita wujudkan cara masuk akal. Dalam bahasa Yunani, teknologi berasal dari kata teknos dan logos, yang berarti ilmu dalam keterampilan. Dalam bahasa Inggris, teknologi disebut dengan technology. Dari pengertian teknologi ini, kita menginjak ke pengertian perkantoran. Pada dasarnya, perkantoran berasal dari kata kantor. Secara etimologis, kantor berasal dari bahasa Belanda yaitu kantoor, yang artinya ruang tempat kerja atau tempat kedudukan pimpinan atau jawatan instansi dan sebagainya. Jadi di dalam kantor tadi ada ruangan tempat kerja. Tempat kerjanya bisa tempat kerja pimpinan, rekan kerja kita, atau sebagainya. Kantor berasal juga dari kata office yang memiliki arti tempat memberikan pelayanan atau servis, posisi atau tempat kerja. Nah, dari kedua istilah tadi, kantor dan teknologi, maka dapat disimpulkan
bahwa teknologi perkantoran yaitu teknologi yang diaplikasikan dalam kegiatan perkantoran, yaitu digunakan untuk mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor, ya. Jadi di sini teknologi kantor itu otomatis kan ya otomatis teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan kantor, otomatis dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Seperti itu. Ada yang kurang jelas dari teknologi perkantoran, materi pertama kita? Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa meninggalkan pesan di kolom komentar atau kalian bisa langsung wapri ke Bu Puspa ya. Oke, sekarang kita menginjak ke materi kedua yaitu tentang otomatisasi kantor. Pernahkah kalian menggunakan printer, Nak? Apa itu printer? Printer merupakan alat untuk mencetak dokumen yang tersimpan dalam komputer. Nah, printer tersebut merupakan salah satu mesin otomatisasi perkantoran. Ya, otomatisasi pada dasarnya kan berasal dari kata otomatis. Jelas kalian bisa menganggap bahwa otomatis itu serba cepat. Lalu, apa sih Nak yang dimaksud dengan otomatisasi dan otomatisasi perkantoran? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, otomatisasi adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia, ya. Jadi penggantian tenaga kita digantikan dengan tenaga mesin. Jadi yang melakukan pekerjaan awalnya kita tapi terkikis digantikan mesin, ya. Seperti itu yang dimaksud dengan otomatisasi. Setelah kalian memahami pengertian otomatisasi, apakah kalian tahu apa itu otomatisasi kantor? Ya, ada yang tahu? Otomatisasi kantor lebih dikenal dengan istilah OA atau Office Automation yang didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antar individu, kelompok kerja, dan organisasi. Ya, gambarannya dari OA itu kalian bisa lihat di gambar itu. Di gambar samping menunjukkan OA. Tadi penggantian informasi ya dengan menggunakan telekomunikasi yang untuk memproses dokumen, menyimpannya. Seperti itu. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian dari otomatisasi kantor, kita akan menginjak ke pengguna otomatisasi perkantoran.
Siapa sih pengguna otomatisasi perkantoran? Yang pertama, manajer. Manajer yaitu orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Jadi dia bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perusahaan tadi, ya, terutama SDM-nya. Berarti dia melakukan fungsi pengawasannya dilakukan oleh manajer. Kemudian yang kedua yaitu profesional. Siapakah profesional itu, Nak? Profesional yaitu orang yang menyumbangkan keahlian khusus yang membedakan mereka dengan sekretaris dan sekretaris administrasi atau pegawai administrasi. Kemudian yang ketiga dari pengguna OA yaitu sekretaris. Pasti kalian mengenal kan sekretaris? Ya, sekretaris yaitu orang yang ditugaskan oleh profesional untuk melaksanakan berbagai tugas seperti menangani korespondensi, menjawab telepon, mengatur jadwal pertemuan. Terus pengguna OA yang terakhir yaitu pegawai administratif, yaitu pegawai yang melaksanakan tugas-tugas sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, membuat surat, mengirimkan surat, menerima telepon, dan menerima tamu. Setelah kita mempelajari pengguna OA, mari kita beranjak ke tujuan OA atau tujuan otomatisasi perkantoran. Tujuan yang pertama yaitu pendapatan yang lebih tinggi versus penekanan biaya. Otomatis ya, misalnya saja pada komputer. Komputer tidak menggantikan pekerja saat ini, enggak. Tapi komputer menunda penambahan pegawai yang diperlukan untuk menangani beban kerja yang bertambah. Otomatis jika beban kerja bertambah, pengeluaran akan bertambah. Tapi dengan menggunakan komputer ada efisiensi di tenaga dan biaya. Kemudian pemecahan masalah kelompok. Cara OA atau otomatisasi perkantoran berkontribusi pada komunikasi keadaan dari manajer membuatnya sangat cocok diterapkan untuk memecahkan masalah pada kelompok tertentu. Yang ketiga dari tujuan OA yaitu pelengkap bukan pengganti, yaitu sebagai suatu cara komunikasi bisnis, OA bukan tanpa keterbatasan. OA tidak akan menggantikan semua komunikasi interpersonal tradisional. Jadi dia tidak akan menggantikan semua komunikasi ya. Kemudian yang keempat yaitu percakapan tatap muka. Ya, ini berhubungan dengan OA bertujuan melengkapi komunikasi tradisional ya. Jadi kalau komunikasi tradisional yaitu dengan menggunakan percakapan tatap muka atau bertemu secara langsung. Karena itu masih penting meskipun ada otomatisasi perkantoran, ya masih ada rapat secara bertatap muka. Ya, OA hanya sebagai pelengkap dari komunikasi tradisional. Ada kalanya juga memo atau pesan itu juga masih digunakan meskipun ada otomatisasi perkantoran. Oke, sekarang kita menginjak tentang jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran.
Yang pertama yaitu word processing ya. Apa sih word processing? Iya, aplikasi pengolah kata, yaitu perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengolah kata. Ya. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut tentang word processing-nya di KD 3.2, 4.2. Kemudian yang kedua yaitu electronic mail atau email. Kita sering menyebutnya dengan email. Ya, aplikasinya bisa menggunakan Yahoo Mail, Gmail, dan lain sebagainya. Jadi email di sini merupakan salah satu aplikasi otomatisasi perkantoran yang dapat digunakan untuk mengirim dokumen atau data elektronik melalui komputer dengan fasilitas internet. Yang ketiga yaitu voicemail. Voicemail merupakan aplikasi otomatisasi perkantoran yang dapat digunakan untuk mengirim pesan suara. Ya, jadi salah satu software yang mungkin kita gunakan untuk menjalankan aplikasi voicemail bisa kita pakai Google Voice ya. Kemudian ada electronic calendaring. Apa sih electronic calendaring? Itu merupakan aplikasi otomatisasi perkantoran yang menggunakan jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer. Jadi, electronic calendaring ini bersifat khusus di antara aplikasi OA yang lain karena hanya menyusun terjadinya komunikasi, bukan untuk mengkomunikasikan informasi ya. Jadi istilahnya jadwalnya. Kemudian yang kelima yaitu audio conference merupakan salah satu aplikasi OA yang tidak membutuhkan komputer. Jadi hanya menggunakan komunikasi dua arah dengan menggunakan HP. Kemudian ada yang keenam yaitu video conference. Yaitu melengkapi signal audio dan signal video ya. Ada audionya, ada videonya gambar. Ya, biasa kita gunakan juga. Jadi orang dapat melihat kita ketika berkomunikasi. Nah, apakah aplikasinya jenis-jenis aplikasi OA hanya 6? Tidak. Sebenarnya masih banyak lagi. Kalian bisa mencarinya ya googling. Karena apa? Setiap ada perkembangan, teknologi perkantoran juga akan berkembang. Oke, anak-anak dari sini ada yang ditanyakan? Jika ada yang kurang jelas bisa langsung WA Bu Puspa ya. Untuk materi minggu depan, tolong dipelajari tentang kantor maya atau virtual office ya. Sehingga apa yang kita bicarakan, apa yang kita jelaskan, kalian sudah memahaminya lebih dahulu. Terima kasih anak-anak atas waktu yang diberikan. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita bisa bertahan di era pandemi COVID seperti ini dan senantiasa kita dan keluarga diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.